Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li muallimina wa liman ta'allama minna. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li muallimina wa liman ta'allama minna. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma asin akibata fi umurina kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Amin. Alhamdulillah. Kita bisa lanjutkan majelis Riyadhus Shalihin ya, habis libur semingguan lebih, hampir 2 minggu. Insyaallah. Kita sudah sampai ya di bab ziarah ya atau mengunjungi orang-orang yang berbuat baik. Duduk bersama mereka, bersahabat dengan mereka, mencintai mereka dan meminta doa dan menziarahi mereka ya. Kemudian juga keutamaan menziarahi tempat yang memiliki keutamaan. Sekarang kita masuk di hadis nomor 364. Insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fafwar bidatid din dari ibat yadak. Ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal, kata Nabi SAW. Karena hartanya, karena kedudukannya atau nasabnya, ya. Wali jamali ada karena kecantikannya, wali diniha dan juga karena agamanya. Fafwar bidatid din dari ibat yadak. Maka carilah yang karena agamanya. Taribat yadak itu maksudnya tanganmu, kamu akan beruntung. Tanganmu akan puas, kamu akan bangga. Maksudnya kamu akan beruntung. Ini hadis muttafaqun alaih. Kemudian kata Imam Nawawi, matanya, an-nas wa ma'nahu an-nas yaqsiduna fil adati minal mar'ati hadil khisal al-arba'. Bahasanya apa? Kebiasaan manusia itu, memang kebanyakan manusia itu menginginkan dari wanita, yang maksudnya dia ingin menikahi wanita itu, karena 4 hal ini. Fahris anta ala dzatid. Maka sungguh-sungguhlah kamu mencari yang karena agamanya itu. Fatfar biha. Kamu akan beruntung karenanya. Waris ala suhbatiha. Dan bersemangatlah kamu, ya, sungguh-sungguhlah kamu agar kamu bisa membersamainya, yakni maksudnya menikahi wanita yang memiliki agama. Insyaallah. Imam Nawawi bawakan, ini kan padahal hadis tentang menikah kan, tapi dibawakan di bab membersamai orang soleh atau berkumpul dengan orang soleh. Nah, ini menunjukkan apa? Sebaik-baik kita berkumpul ya, teman yang terbaik yang kita bisa bertemu sering yaitu siapa? Itu pasangan kita sehari-hari. Pasangan kita itu terutama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh lagi Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zukhruf itu, al-akhila'u yawma idzin ba'dum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang ini saling bersahabat di dunia ya. Tapi nanti di hari kiamat nanti ba'duhum li ba'din adu. Satu sama lain bisa jadi musuh. Kecuali siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bahkan yang sering diceritakan di Al-Quran, yang lari itu siapa? Dari orang-orang yang kenal, yaitu orang yang terdekat kita ini. Yauma yafirul mar'u min akhi. Ya, orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, bapaknya, semua lari sendiri-sendiri. Bingung ya. Wa sahibati wa bani, lari dari istrinya, dari anaknya, semua lari. Atau yang di surat lain di Al-Ma'arij, yawaddul mujrimu la yaftadi min ajabi baniya. Orang kafir itu nanti sebelum kena adab mereka ingin kalau bisa apa? Sebelum dia diadab ini ditebus pakai saudaranya dulu. Yawaddul mujrimu la yaftadi min ajabi yauma ini baniya. Ditebus pakai anaknya, wa sahibati wa akhi ya. Ditebus pakai istrinya, saudara-saudaranya. Nah, semua ini bagi orang yang bertakwa insya Allah selamat.
Ya Allah. Kemudian faedah lagi, ya. Yang pertama tadi ya, faedah dari Imam Nawawi sendiri yaitu apa? Manusia itu biasa ya, atau kebiasaan manusia itu mereka menginginkan menikahi wanita ya karena empat hal ini. Nah, cuman kita disuruh apa? Mencari yang karena agamanya. Nah, kemudian setahu anak itu cuman dari Imam Ahmad aja dia agak berbeda. Imam Ahmad itu pernah ngasih wejangan ke murid-muridnya, kamu kalau mau menikah, lihat dulu. Jangan tanya agamanya dulu. Ditanya, loh kenapa? Kan Nabi SAW nyuruh karena agamanya. Kata Imam Ahmad, kalau kamu ternyata nanti menolak, kamu menolak cuman karena fisik, bukan karena agamanya. Kalau kamu menolak karena agamanya, aku takut fitnah Allah Ta'ala datang kepada kamu. Ya Allah. Ya ini ijtihad dari Imam Ahmad. Jadi menikahi karena ya lihat dulu, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Dari situ baru lihat agamanya. Iya, Najwa. Kemudian lagi apa? Nah, empat hal ini karena kecantikan, ya, karena nasab, karena harta, ya, kemudian karena agama, ya. Semuanya ini hal-hal yang bisa mendorong kita untuk semakin taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian lagi apa? Dalam Islam itu kita ditekankan, diperintahkan apa? Untuk mencari atau menikahi wanita yang soleha. Atau kalau bagi perempuan, menikahi ya laki-laki yang soleh. Ya. Jadi nikah tujuannya karena agama. Ditekankan seperti itu. Tujuannya untuk bersama-sama dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kurang lebih begitu. Ya Allah. Insya Allah ini hadis apa, sudah sering didengar juga ya. Wanita dinikahi karena empat hal. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali dinah. Wanita dinikahi karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, sama agamanya. Kita disuruh mencari yang karena agamanya. Ya Allah. Oke, kita lanjut ke hadis yang berikutnya, hadis ke 365. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jibril alaihi salam, "Ma yamna'uka an tazuruna aktsara mimman tazuruna?" Fanazalat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Hadis riwayat Bukhari. Antum terjem dah? Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, Nabi SAW pernah ngomong ke Jibril. Nah, ini dikisahkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Nabi SAW pernah ngomong ke Jibril. Mayam na'uka, ya. Mayam na'uka antazurona aksara mimman tazuruna. Apa sebabnya kamu Jibril itu, ya, kok nggak sering ziarah lagi ke kita ini? Sebagaimana kamu ziarah itu. Kenapa kamu kok nggak sering datang ke kita? Gitu. Sebagaimana kamu sering ziarah kita. Maksudnya apa? Kenapa kamu? Ya, itu apa yang menghalangi kamu, Jibril? Ya, kok nggak menziarahi kita? Sering gitu loh. Padahal dulu sering menziarahi kita. Maksudnya para sahabat. Kemudian Allah Ta'ala nurunkan ayat di surat Maryam ayat 64 itu. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahuma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Nah, kata Allah Ta'ala, ya. Dan tidaklah kami menurunkan Jibril itu, ya, kecuali dengan perintah Allah Ta'ala, kecuali dengan perintah Rabbmu Muhammad. Bagi Allah lah apa yang ada di
hadapannya, di hadapan kami, dan apa yang di belakang kami, wa ma baina dzalik, dan apa yang ada yang di antara itu. Insyaallah. Apa hubungannya hadis ini sama hadis menziarahi orang soleh? Ya, mencintai mereka. Lah ini contohnya. Lah, termasuk makhluk yang paling soleh itu siapa? Ya, salah satunya malaikat, yaitu Jibril. Nabi SAW sendiri apa? Rindu pengen didatangi Jibril. Jibril kan termasuk makhluk Allah yang taat kepada Allah Ta'ala. Makhluk Allah yang soleh. Lah ini apa? Nabi SAW mengajarkan para sahabat apa? Cinta diziarahi orang yang soleh. Itu boleh. Ya. Kita rindu diziarahi mereka. Kita rindu bertemu mereka, kumpul dengan mereka, itu boleh. Nah ini dicontohkan Nabi SAW sendiri. Yakni Nabi SAW cinta kepada Jibril. Ya. Karena apa? Jibril membawa wahyu dari langit. Membawa pesan dari Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa faedah di hadis ini? Bolehnya kita itu istifta. Istifta itu ini, maksudnya tamak. Ya. Ya, maksudnya itu adalah apa namanya? Ingin seneng atau senengnya bisa dikatakan seneng kalau diziarahi orang-orang yang soleh. Itu boleh. Ya. Bahkan kata Syekh Said, ya, Syekh Said, Syekh Al-Hilali, ya, Id bin Salim Al-Hilali ini ngomong, sunnah kita itu merasa senang diziarahi orang yang soleh. Dan sunnah juga apa? Mengundang orang yang soleh untuk ke tempatnya kita. Nah, contoh ini. Nabi SAW minta Jibril. Nah, ayo kunjungi kita. Nah, gak apa-apa. Kenapa kamu kok jarang kunjungi kita? Boleh, ya. Nah, kemudian lagi apa? Faedah lagi, malaikat itu tidak berkehendak sesuai kehendaknya sendiri. Ya, itu beda dengan manusia. Manusia itu punya kehendak, Allah Ta'ala ngasih kehendak, dia bisa taat, bisa enggak, ya dikasih jalan, dua jalan, wahadainahu najdain, ya dikasih dua jalan sama Allah Ta'ala. Adapun malaikat, ya dia mau mengunjungi Nabi SAW atau enggak, itu terserah Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala langsung ngomong, turunkan ayat, wa man natanazzalu illa bi'amri rabbik, ya. Malaikat itu turun, ya tidaklah turun kecuali dengan perintah Allah Ta'ala. Yang mana? Yang tadi. Maryam ayat 64. Nah, wa man natanazzalu illa bi'amri rabbik. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Nah, ayat ini tadi ditutup wa ma kana rabbuka nasiya. Allah itu sekali-sekali tidak lupa, ya. Allah itu tidak pernah lupa. Nah, kemudian lagi ini, bolehnya kita safar untuk mengunjungi saudara seiman, ya. Ini diambil dari Jibril itu tadi. Boleh. Baik dengan perintah. Kalau Jibril kan memang dari perintah Allah. Tapi secara umum, kalau kita diundang, nah kita boleh datang. Ya, boleh datang. Undangan yang wajib dipenuhi itu undangan apa? Walimah. Ya, terutama walimah. Ya. Sama Pak, undangan dari orang yang memang kita wajib untuk memenuhi. Contoh apa? Dari orang tua. Kalau laki orang tua kan. Misal dipanggil orang tua, wajib untuk datang. Kalau perempuan, ya suaminya. Ya. Wajib untuk mendatangi. Ini hadis yang ke-365. Sekarang kita masuk hadis yang ke-366. Nah, wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la tusahib illa mu'mina, wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnadin la ba'sa.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'mina. Jangan kamu berteman, bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Nah, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Insyaallah. Ya, hadis ini memang ada ulama yang mendoikan ya. Cuman kata Imam Tirmidzi, kata Abu Dawud, hadisnya nggak ada masalah. Bisa dipakai, hadisnya hasan. Bahkan kata Imam Ahmad sama Ibnu Hibban, hadisnya sahih. Wah, ini tegas dari Nabi SAW ya. Jangan kamu bersahabat, berteman kecuali dengan orang yang mukmin. Jangan kamu jangan memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya Allah. Nah, ini apa? Yang pertama berarti apa? Ini dalil larangan dari Nabi SAW menjadikan orang selain beriman, yakni orang kafir itu sebagai sahabat. Ya. Adapun teman, maksudnya muamalah sehari-hari tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Misal kita muamalah bisnis ya, atau muamalah sehari-hari, misalnya muamalah bertetangga dan lain-lain, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu apa? Ya, menjadikan dia itu sahabat. Itu tidak boleh. Sama Nabi SAW dilarang. Ya kan muamalah. Masuk muamalah. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam. Jadi apa? Selama dia itu mukmin, dohirnya Islam mukmin, itu boleh kita berteman, boleh. Misal dia ada kekurangan A, B, C, D ya, cuman masalah dunia aja, ya, atau misal kekurangan masih maksiat aja, itu bukan berarti apa kita langsung boleh menghajar dia, enggak, ya. Maksudnya menghajar itu apa? Memboikot, enggak. Ada walak dan barok sama dia. Ya, maksudnya kita masih ada walak dan barok sama dia. Dia masih beriman gitu loh. Siapa sih nasihati dia kalau bukan orang beriman? Ya. Nah, dia Islam. Nah, kalau bukan kita yang Islam yang mendekati yang jadi sahabatnya dia, nanti orang kafir yang akhirnya dia tambah terjerumus pada kekafiran ya. Nah, itu kan boleh digibah itu masuk orang yang ya ada porsinya kan. Iya, no porsi ini. Nah, kemudian lagi apa? Dari hadis ini juga apa? Dalil bahwasanya apa? Nah, perintah dari Nabi SAW untuk kita selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa atau orang-orang yang soleh. Ya, karena kan Nabi SAW ngomong, wala yakul ta'amaka illa taqi. Ya, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Maksudnya, berarti apa? Ya, maksudnya kumpul dengan orang yang soleh. Maksudnya itu. Hubungannya sama apa ini? Kita apa? Ziarah ke orang-orang yang soleh. Ya, membersamai mereka, mencintai orang yang soleh. Nah, ini salah satunya ini. Nah, kemudian apa? Ini juga dalil bolehnya kita makan ya di rumah teman kita. Nah, itu hukumnya boleh. Ya. Padahal maksudnya bagi kita kan biasa aja. Itu kan biasa aja. Tapi bagi para sahabat zaman dulu itu, mereka itu saking waroknya ya, saking apa? Takutnya terhadap agama, sampai aku ini berdosa. Itu tanya sama Nabi SAW. Boleh tak aku makan di tempatnya orang lain? Itu sampai Allah Ta'ala nurunkan di ayat di akhir-akhir surat An-Nur itu. Sampai Allah Ta'ala nurunkan di akhir surat An-Nur itu. An-Nur ayat 61 ini. Nah itu. Laisal alal a'ma haraj, wala alal a'raji haraj, wala alal marid haraj. Nah, tidak ada dosa bagi orang yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang pincang, tidak ada dosa bagi orang sakit. Wala ala anfusikum, tidak ada dosa bagimu antak bulu. Kalau kamu itu mau makan, min buyutikum, kamu makan di rumahmu sendiri boleh. Au buyuti abaikum, makan di rumah bapakmu boleh. Au buyuti ummahatikum, makan di rumah ibumu boleh. Au buyuti ikhwanikum, atau mau makan di rumah saudara laki-lakimu boleh. Au buyuti akhwatikum, makan di saudari perempuanmu boleh. Au buyuti akmamikum, au buyuti ammatikum, boleh makan di rumah pamanmu, di rumah bibimu. Au buyuti akhwalikum, au buyuti kholatikum, boleh kamu makan di rumah
paman sama bibimu dari jalur ibu. Au ma malaktum mafatihahu au sadiqikum. Atau kamu juga boleh makan di tempat yang memang kamu itu punya kuncinya. Maksudnya apa? Kamu dikasih diserai, kamu jaga itu. Misal kita jadi pegawai suatu tempat ya. Lah kita boleh makan di situ. Atau di rumah temenmu sendiri boleh. Masya Allah. Jadi para sahabat itu ya saking waroknya, warok itu apa? Takut terhadap dosa ya, takut terhadap dosa. Dan juga mereka juga zuhud juga. Jangan sampai yang tak lakukan ini dosa gitu loh. Makanya mereka sampai tanya sama Allah Ta'ala langsung dijawab itu. Sampai lengkap Allah Ta'ala jawabinya lengkap. Boleh makan ya, dimanapun itu boleh ya. Tuh. Ya lihat-lihat makanan ini sopo, makanannya antum dewa ya boleh. Makannya antum sendiri boleh. Nah, ini juga adalah apa? Boleh makan itu sendiri. Maksudnya makan sendiri itu boleh. Makan sendirian itu boleh. Misal kita, iya, hukum asalnya maksudnya boleh ya. Cuman kan nanti ada bab lain. Maksudnya apa? Bab adab ya. Bab adab etika. Cuman kalau ditanya hukumnya boleh ndak? Boleh gitu loh. Cuman kan nanti ada masalah adab. Adab ini nanti kembali ke adat. Adat setempat kan gitu. Di sini kan di Jawa kan enggak biasa gitu. Anak pernah ke daerah Ustadz Syukri, Ustadz Bisri itu di Ternate sana. Loh, orang Assalamualaikum itu sampai masuk gini langsung. Langsung gitu dia mereka. Nah, bagi kita kan kaget gitu. Cuman bagi adatnya mereka itu biasa ternyata gitu, memang gitu semua. Insya Allah ya, para sahabat cuman masalah makan aja tanya ke, iya sampai tanya ke Nabi SAW. Eh, heeh. Ya enggak apa-apa, hukumnya enggak apa-apa, enggak ada masalah juga, enggak ada masalah. Loh, lah itu ya jangan toh hati-hati toh. Kecuali memang jelas, misal kayak ini kan bungkusan kan jelas. Kan jelas kan halal, ya enggak apa-apa. Jelas halal gini kan enggak ada masalah. Ya. Terus lagi kan ini, maksudnya kita nggak tahu, itu kan misal memang dohirnya dia orang ahli kitab kan gitu. Misal dohirnya dia ahli kitab kan boleh-boleh aja. Ya Allah Ta'ala kan membolehkan kita makan makanannya ahli kitab kan boleh. Apalagi kalau cuman permen, misal kan. Maksudnya, iya, lah kalau yang diolah itu, lah kalau kita dugaan kita kuat kita itu bahannya haram ya nggak usah jangan dimakan. Kalau umum-umum aja ya nggak ada masalah kan. Mereka masih ahli kitab. Beda kalau misal orang Hindu ngasih kita misal rawon misal. Nah itu kan soalnya orang Hindu ini kan bukan ahli kitab, orang musyrik kan. Nah mereka kan nggak disembelih karena Allah Ta'ala. Maksudnya nggak disembelih kan. Nah beli di pasaran, iya umum. Nah, insya Allah hadisnya bagus ya. Latu sohib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqin. Ya. Jangan kamu berteman, bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Lah ini juga apa? Dalil apa? Kita nggak boleh menjadikan atau memuliakan orang yang orang kafir ya lebih dari ya sewajar lebih dari orang mukmin ini kan. Ya, nggak boleh. Sampai Nabi SAW ngomong jangan makanan-makananmu kecuali orang bertakwa. Jadi misal kita ngundang walimah ya, misal nah, ada yang mukmin sama ndak, ya yang enak-enak kasihkan yang mukmin itu ndak salah. Bukan termasuk apa? Diskriminasi. Kayak gitu. Ya memang itu perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh gitu loh. Itu dibolehkan. Lanjut.
Hadis ke-367 ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa isnad sahih wa qala Tirmidzi hadisun hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu tergantung agama ya temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah siapa yang jadi temanmu itu. Ya. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi temannya, sahabatnya. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan selain mereka. Ya. Cuman memang hadis ini tidak lepas dari kritik para ulama. Ya. Banyak juga ulama yang mendoifkannya. Ya. Kayak Syekh Albani, murid-muridnya Syekh Albani, murid-muridnya Syekh Mukbil itu ngomong hadisnya doif. Cuman apa? Maknanya benar itu loh. Artinya itu benar. Adapun Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Hadisnya hasan, bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Seandainya pun hadisnya nggak benar, sudah termasuk hadis yang sebelumnya tadi. Jangan berteman kecuali orang yang mukmin kan gitu. Ya. Atau ayat-ayat yang lain atau hadis yang lain. Ya. Contoh yang ayat, ya ini sering tak ulang-ulang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang soleh, yang sodik, yang jujur keimanannya. Maksudnya apa? Ya kita disuruh kumpul sama orang soleh. Ya Allah. Lah khalil itu secara asal maksudnya ya teman, cuman teman yang lebih dekat lagi. Maksudnya bahasa kita itu bisa diartikan sahabat itu sudah mewakilinya. Khalil. Kemudian faedah lagi apa? Lah, hendaknya seorang muslim itu memilih teman yang baik. Ya, hubungannya sama bab, ya kita membersamai orang-orang yang soleh. Ya, sama. Nah, kemudian ada pepatah Arab. Pepatah Arab itu mengatakan, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Ya. Teman itu, sahib itu menarik. Jadi teman itu bisa menarik kita, ya tergantung temannya kita bagaimana. Itu kita akan ngikuti mereka secara nggak langsung. Apalagi apa? Suami istri ini jelas sangat-sangat mempengaruhi, ya. Sangat-sangat mempengaruhi. Iya, bisa begitu. Lah, kemudian lagi apa? Lah, satu sama lain ya. Satu sama lain ini bisa menguatkan keimanan. Ya, dengan kita berinteraksi, ya. Itu kita bisa saling menguatkan keimanan. Nah, termasuk kata para ulama cara ngecas iman, ya. Cara HP kan dicas ya dengan listrik kan. Cara ngecas iman bagaimana? Ya ini kita ketemu orang-orang yang soleh. Itu salah satunya begitu. Nambah semangat, nambah kita ibadah dan lain-lain. Ya contoh aja, contoh gampang ini ya, contoh gampang. Kita sholat sendiri sama misal sholat di masjid. Nah, khusyuk mana, tenang mana, ya kelihatan. Ya, sholat sendiri mungkin bisa lebih cepat daripada sholat di masjid. Sholat di masjid kan otomatis nunggu imam, ya, membersamai imam. Setelah sholat, ya kadang kita terpaksa, awalnya terpaksa, tapi lama-lama menikmati. Habis sholat, zikir dulu. Ya. Kadang kalau sholat sendiri, oh susah. Mau zikir dulu ini susah, sholat sendiri. Nah ini contoh gampang aja, yang mungkin ya sehari-hari bisa ditemui ya. Ya, sholat sendiri sama sholat berjamaah. Jelas, bedanya jelas. Ya. Apalagi kalau misal diganggu anak-anak ya, sholat sendiri di rumah. Nah, misal sholat di masjid, walaupun diganggu loh, masih bisa tenang. Pasti iso suwe. Soalnya kan terpaksa ngikut imam. Soalnya terpaksa ikut imam. Ya Allah ya. Nah, kemudian lagi anak ingat, ada pepatah Arab itu juga mengatakan, sodikuka man sodako kala man sodako. Tulisannya mirip-mirip. Tulis ya. Sodikuka
Man sodak. Sodikuka man sodakoka. Sodikuka. Sodikuka man sodakoka. Man sodakoka. Sodikuka man sodakoka. Man sodakoka. Sodak. Nah, temanmu itu yang membenarno kamu, betulno kamu, bukan yang selalu membenarkan kamu. Maksudnya apa? Temanmu itu yang selalu jujur sama kamu, sodako. Ya, sodako itu jujur. Yang kalau kamu salah, dibetulno, diomongi. Jujur sama kamu. Ini pepatah Arab. Nah, temanmu itu yang jujur sama kamu. Kamu ada kekurangan, diomongi. Dikritik, dikasih saran. Itu teman yang baik, iya. Bukan yang selalu membenarkan semua yang kamu lakukan. La man soddaqok. Bukan yang selalu benarkan kamu. Ini pepatah Arab. Ya Allah. Nah ini sama ya. Sering para ulama habis bawakan hadis ini biasanya lah dia kalau gak mensyarah pakai as-sahibu sahib pakai ini. Sahabat itu bisa menarik atau yang temanmu itu yang selalu betulkan kamu ya, bukan yang selalu iya bener no kamu apa aja langsung bener no. Itu justru apa? Temen yang jelek ya. Kita ada salah nggak diingatkan itu justru temen yang jelek. Terus kalau apa? Ya sering tak ulang-ulang. Ya temen yang baik itu yang bagaimana? Ya kalau kita ingat dia, ya kita nyebut namanya dia itu ingat kebaikan. Bukan ingat aibnya. Nah, misal reuni ya, reunian. Nah, bulan. Waduh ingat dosa itu aib itu. Itu berarti bukan teman yang baik sudah. Nah, teman yang baik kita ingat bulan. Ingatnya kita itu kebaikan. Ya Allah. Oh bulan itu sering sholat. Bulan sering ngajak aku ngaji. Bulan sering ingatkan aku ini. Nah, itu teman yang baik. Insya Allah. Satu lagi ya. Insya Allah ya. Hadis ke-368. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ya. Al-mar'u ma'a man ahab. Nah, seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Orang yang dia cintai. Ini hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, ada di riwayat yang lain, qala qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuhibbul qaum wa lam yalhaqu bihi. Qala al-mar'u ma'a man ahab. Ada seseorang yang tanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rajul yuhibbul qauma wa lam yalhaqu bihi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diomongin seseorang, ada seseorang itu yang mencintai suatu kaum, tetapi apa? Dia nggak pernah menemui mereka, nggak bisa bersama dengan mereka. Bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Seseorang itu bersama dengan orang yang dicintainya. Nah ini motivasi atau semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya buat kita yang nggak ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu. Dengan kita mencintai mereka, mengikuti mereka, ya beragama sebagaimana mereka, lah kita bisa bersama dengan mereka di surga insya Allah. Insya Allah. Nah, ini motivasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa? Sampai para sahabat loh, tanyanya itu seperti itu. Karena apa? Lah mereka merasa, waduh, aku dibanding Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wah jauh, keimanan jauh. Nggak bisa nututi. Bagaimana bisa menututi? Dengan mencintai mereka. Ikut juga. Insya Allah. Lah kita kelihatan siapa yang kita cintai itu dengan apa? Kata para ulama mengatakan, ya, dengan apa kita tahu seseorang ini mencintai sesuatu ini? Dengan apa? Ya kelihatan yang sering dia omongkan itu kelihatan sudah. Ya, dia senang zikir, senang baca sholawat atau enggak, ya kelihatan.
Kalau misal dia seneng misu-misu lah kelihatan. Berarti seneng. Yang sering dia cintai itu nggak bisa dibohongi, itu akan keluar. Baik dengan ucapan dan lain-lain itu akan keluar. Nah, kalau kita memang cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya apa? Kita giat atau banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan zikir kepada Allah Ta'ala, itu kelihatan. Insya Allah. Oke, faedah lain dari hadis ini. Ya. Syai'an minal ilmi sa'ala anhu. Barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu ilmu, ya, boleh dia itu bertanya. Nah, ini contohnya ini kan sahabat tadi tanya, bagaimana dia mencintai suatu kaum tapi tidak bisa menemui mereka, tidak bisa bersama mereka. Kan tanya ke Nabi SAW. Sama Nabi SAW dijawab apa? Nah, seseorang itu bersama dengan yang dicintai. Kemudian yang kedua apa? Nah, orang yang saling berkasih sayang itu, ya, orang yang saling mencintai, ya, itu bisa menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa, ya, sebagaimana ayat di Az-Zukhruf tadi, ya. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin, ya. Orang yang saling bersahabat, saling berkasih sayang satu sama lain bisa jadi musuh kecuali orang yang bertakwa. Nah, seseorang bersama yang dicintainya. Lah, kecintaan seperti apa yang disyariatkan? Yaitu apa? Kecintaan karena Allah Ta'ala. Ya. Cinta karena Allah Ta'ala. Cinta karena Allah Ta'ala itu bagaimana? Cinta karena ketaatan dia kepada Allah Ta'ala. Maksudnya itu. Ya. Jadi cintanya karena Allah Ta'ala, bukan karena dunia. Bukan karena fisiknya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Tidak ada tendensi dunia. Benar-benar cinta, oh dia karena dia mukmin. Dia sujud kepada Allah Ta'ala. Dia mengikuti Nabi SAW. Aku cintai dia karena Allah Ta'ala. Nah, mestinya seperti itu. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa mana'a lillah, wa ata lillah, faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dia sudah menyempurnakan keimanan. Jadi salah satu iman mau caranya iman kita bisa meningkat, bisa sempurna, yaitu apa? Dengan mencintai dan membenci karena Allah Ta'ala. Benci karena Allah maksudnya apa? Ya, contoh ada yang maksiat, ya kita benci karena dia bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian lagi apa? Nah, ini juga dalil apa? Mukmin, ya, manusia ini, ya, semuanya ini bertingkat-tingkat dalam amal dan ketaatan. Tidak sama, ya. Kita semua tidak sama, ya. Keimanan kita bertingkat-tingkat. Kadang kita keimanan ya naik, kadang ya turun. Derajat kita di sisi Allah Ta'ala berbeda-beda. Ya. Itu yang paling tinggi dari selain para nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, ya, para sahabat Nabi SAW. Kita tidak bisa menyamai kedudukannya mereka, tidak bisa. Nah, di kalangan orang mukmin ini, kalau Allah Ta'ala berfirman, ya, ada faminhum muqtasid, ada orang yang lurus beneran, ya. Waminhum sabiqun bil khairat, ya. Ada yang pertengahan, yakni masih melakukan amal soleh, masih amal jelek. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita berusaha jadi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Ya Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah Ta'ala. Maka ingat hadis yang tadi pagi. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Azza wa Jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbaini fiyya. Ya. Wajib bagi dia itu dapat kecintaanku, kata Allah Ta'ala. Bagi siapa? Orang yang saling mencintai karena aku. Nah, syarat itu. Jadi, misal kita mencintai istri karena Allah, istri juga mencintai kita karena Allah, itu dapat kecintaan Allah.
Wal mutajalisina fiha. Orang yang saling bermajelis duduk karena Allah Ta'ala. Itu juga dapat kecintaan Allah Ta'ala. Misal kita sekarang lagi majelis. Ini kita benar-benar karena Allah Ta'ala. Dapat kecintaan Allah Ta'ala. Wafil mutazawirina fiyah. Dan juga bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Misal ziarah atau silaturahmi karena Allah semata. Dapat kecintaan Allah Ta'ala juga. Wal mutabadilina fiyah. Dan juga bagi orang yang saling berkorban karena aku. Ya, Masya Allah. Ya misal suami istri, orang tua dengan anak. Ini kan jelas dia pasti melakukan isar atau berkorban. Dia sendiri butuh tapi anak lebih butuh dikasihkan anaknya. Itu kalau benar-benar karena Allah Ta'ala, dapat kecintaan Allah Ta'ala. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Aslinya hadis ini panjang. Mana anak potong. Insyaallah. Salah satu cara dapat kecintaan Allah Ta'ala. Insyaallah. Insyaallah sampai sini dulu. Nah. Hah? Jadi musuh. Nah. Yang mana hadis yang barusan? Kecintaan Allah Ta'ala. Ya, bagi orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Jadi kan orang bertakwa. Ya. Saling mengunjungi karena Allah Ta'ala. Oh, satu mencintai, satu enggak. Iya. Oh. Lah, dia bisa jadi permusuhan. Ini kalau dia nggak bertakwa. Kalau bertakwa kan nggak ada permusuhan nanti di sana. Kan itu makanya kan diikat apa namanya? Ala khilau yaumaidin ba'din agun ilal muttaqin ya. Nanti yang saling bersahabat, saling mencintai ini bisa jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya. Enggak, maksudnya apa? Kalau dia bertakwa, sama-sama bertakwa ya nggak ada musuh-musuhan. Di sana nggak ada musuh-musuhan. Nah, kalau nggak bertakwa ya jadi musuh. Itu loh maksudnya begitu. Nah, iya. Iya, nanti akan bisa. Musuhan. Bahkan apa? Sampai saling tuntut nanti. Ya, orang yang bertakwa pasti muslim. Iya, pasti muslim. Ini kan Allah Ta'ala kan mengikat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh takwa. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi diikat oleh keislaman ini diikat. Nah, takwa tingkatannya lebih atas daripada muslim ya. Ya Allah.